Adapun face to price ratio adalah perbandingan antara muka barang dengan harga. Harga yang sama, semakin tinggi wajah lebih penting, bahkan jika kaos katun harganya tidak lebih dari $100 dijual seharga 8.000. Selama logo merek di dada cukup untuk memiliki wajah. Kemudian di matanya, itu juga sepadan. Rika memeriksanya sebentar dan menemukan bahwa kalung itu memang berkilau. Dan di bawah cahaya toko perhiasan, hampir setiap cabang meledak dengan kemegahan yang mempesona. Dia segera berkata, "Aku akan mengambil yang ini, bungkus untukku." Penjual wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nyonya, untuk berbicara dari lubuk hati saya. Aku merasa kalung ini sepertinya tidak cocok dengan temperamenmu." "Apa maksudmu?" Rika mengerutkan kening dan bertanya. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak pantas mendapatkan kalung yang begitu mahal?" Pramuniaga buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Dari saat Anda berjalan di pintu, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki aura yang mulia. Sejujurnya, selama bertahun-tahun saya bekerja di Bulgari, saya belum pernah melihat pelanggan berkelas seperti Anda." Tiba-tiba pihak lain segera menampar Rika ke langit. Dia tersenyum dari telinga ke telinga dan berkata, "Astaga, kamu benar-benar pandai berbicara. Meskipun aku benar-benar pemarah, tapi bagaimanapun juga, yang lebih tua, dan yang lebih muda tetap tidak bisa dibandingkan." Penjual wanita sibuk berkata, "Kamu benar-benar rendah hati. Kamu jauh lebih temperamental daripada selebritas wanita berusia 20-an yang pernah kulihat." "Betulkah?" Rika terkejut melihat dirinya di cermin. Mencoba melihat dan merasakan temperamennya sendiri memang sangat bagus, dia tersenyum berkata, "Ayah, untuk mengatakan temperamen dan hal-hal ini, benar-benar tidak mudah di telepon, orang muda hanya akan berpakaian tetapi tanpa pesona." Diana di sisi lain mendengar helaan napas kering yang lurus. Dalam hatinya, Rika yang sedikit temperamen, menimbang yang termuda, tidak lebih dari 3 atau 5. Tentu saja, jika kita berbicara tentang temperamen tikus, itu benar-benar kekuatan gunung dan gas. Pada saat ini, penjual wanita berkata dengan wajah serius, "Nyonya, sejujurnya, Anda memiliki temperamen yang baik, dan mengendarai mobil top Rolls-Royce. Bahkan tasnya juga Hermes, hampir udah top-top. Kalung yang kamu kenakan bernilai 100.000 atau lebih. Itu sama sekali tidak melengkapi temperamen Anda." Rika mendengar kata-kata ini, dan tanpa sadar bertanya, "Benarkah? Ini bernilai lebih dari 100 juta. Penjual wanita, sejujurnya, saya bekerja di sini untuk waktu yang lama, dan telah melihat lebih banyak. Banyak yang menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli kalung untuk para tamu. Bahkan, sebagian besar keluarga kaya, membeli lebih dari 100 juta kalung sulit dilakukan. Kebanyakan orang mengendarai mobil yang nilainya tidak lebih dari 500 juta, terus terang. Itu semua wajah bengkak utama untuk mengisi lemak." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan pujian, "Tapi kamu berbeda. Anda mengendarai Rolls-Royce, membawa Hermes, ini adalah tingkat langit-langitnya. Daripada tamu gemuk berwajah bengkak seperti itu, dari siapa kamu 1000 kali lebih baik, wanita bangsawan mutlak." "Oh tidak, itu adalah yang terbaik dari wanita bangsawan, langit-langit wanita bangsawan. Jadi, bagaimana kamu bisa memakai kalung yang sama dengan orang-orang yang wajahnya membengkak dan berpura-pura gemuk?" Kalimat gadis penjual itu, langit-langit dalam daftar wanita bangsawan, segera membawa kesombongan Rika ke atap. Dia merasa bahwa kata-kata gadis penjual ini seperti energi kimia. Melalui reaksi kimia tertentu dengan gendang telinganya, menghasilkan banyak dopamin. Bergegas dengan darah langsung ke tengkorak. Sederhananya, itu terlalu di kepala. Perasaan ini seperti anak muda yang baru belajar merokok. Meraih kantong tembakau kering milik tuan desa dan mengisapnya. Bukan hanya mengenai kepalanya, bahkan membuatnya sedikit pusing. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Melihat gadis penjual ini, semakin dia melihat, semakin dia suka.
Diana memang cukup menggurui, jelas kalau memuji kakak iparnya. Dengan twist kata-katanya, dia bisa mengubah suasana hatinya untuk kepentingannya sendiri. Tapi benar-benar dibandingkan dengan gadis penjual di depannya ini, Diana paling-paling masih remaja. Jadi, Rika bertanya kepada gadis penjual dengan gembira, "Hei, gadis. Kalung seperti apa yang menurutmu harus aku pakai untuk temperamen ini?" Gadis penjual itu berkata tanpa berpikir. "Saya pikir temperamen Anda ini layak mendapatkan harta karun di toko seperti kami." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Nyonya, tunggu sebentar. Aku akan pergi ke belakang untuk menemukan bos kita untuk membuka berangkas. Ada harta karun dari toko untuk ditunjukkan padamu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, gadis penjual buru-buru bangkit dan pergi ke belakang area kantor. Di area kantor, bos melihat semuanya melalui pemantauan toko. Dia memiliki pengamatan real-time dari gadis penjualan dan percakapan Rika. Melihat gadis penjual masuk, lalu buru-buru berkata, "Gadis pintar, betapa mudahnya kamu bisa mendorong harta karun toko padanya." Gadis penjual itu berkata dengan wajah terkejut, "Bos, bukankah ini yang Anda perintahkan? Biarkan saya mencoba sebanyak mungkin untuk membodohi wanita itu untuk menghabiskan lebih banyak uang. Lalu hanya dengan satu langkah, saya menemukan cara untuk membuatnya membeli harta toko kami." Bos melambaikan tangannya, "Oh, harta karun toko lebih dari 7 miliar. Bagaimana dia mampu membelinya?" "Sejauh yang saya tahu, jumlah uang yang dia miliki paling banyak 500 juta. Kamu baru saja menemukan cara untuk menjualnya set mimpi Dewi Zamrud kami dan hanya itu." Gadis penjual itu terkejut dan berkata, "Bos, pekerjaan intelijenmu terlalu bagus, kamu bahkan tahu berapa banyak uang yang dia miliki?" Bos berkata dengan serius, "Saya juga membantu orang lain, itu harus rahasia. Ngomong-ngomong, kamu hanya perlu menemukan cara untuk membuatnya menghabiskan 500 juta di toko kami. Saya akan segera memasukkan 100 juta ke dalam kartu Anda. Jika dia benar-benar tidak punya cukup uang, Anda harus memikirkan semua cara untuk membuatnya menghabiskan semua uangnya. Bahkan jika kamu menurunkan harga jual atau langsung membodohinya, itu tidak masalah. Kamu bebas bermain, aku akan menanggung beban jika terjadi sesuatu." "Oke." Gadis penjual itu mengangguk, melambaikan tangannya, dan berkata, "Serahkan padaku, bos." Bos berkata, "Oke." Setelah dia selesai membeli, katakan padanya bahwa dia juga bisa datang setelah makan siang untuk berpartisipasi dalam lotre. Hadiah pertama bernilai 12 juta. Hadiahnya sudah siap untuknya. Tapi tiket undian masih dipercepat dan bisa diantar jam 1 siang. Jadi ketika dia datang ke undian sore ini, dia akan dapat menarik hadiah pertama. Gadis penjual itu bertanya dengan tercengang, "Bos, apa asal-usul wanita ini? Begitu banyak uang darah." Bos berkata, "Uang darah itu bukan milikku, ada orang besar di bawah. Kamu tinggal bekerja sama dengan baik, setelah itu menuai keuntungan dari kesuksesanmu." Gadis penjual itu mengangguk mengerti dan berkata kepada bos, "Oke bos, aku mengerti sekarang. Tapi aku masih harus merepotkanmu untuk mengambil harta toko untukku dulu, atau aku pergi keluar dengan buruk." Bos tidak banyak bicara, segera mengambil dari brankas satu set kalung berlian yang indah. Serahkan padanya dan berkata, "Kamu harus menjaganya." Gadis penjual itu mengangguk dan tersenyum, dan berjalan keluar dengan tangan memegang harta karun toko. Ketika Rika melihat kalung berlian besar di tangannya, dia terkejut dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sia-sia. Rika tidak bodoh, dia tahu hal baik dan buruk. Berlian yang begitu besar, mata yang ingin melihat tidak bisa di bawah 7 angka. Namun, ketika dia berpikir bahwa penjualan telah mengatur suasana di sini, jika dia harus mengatakan bahwa dia tidak mampu membelinya, dia tidak akan bisa memenuhi gelar plafon noblewoman. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.